Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana ala ta'atih wa arsyadana ila sabili rusydi. Segala puji sejatinya sesungguhnya hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita taufik, sehingga dengan taufik itu kita dimudahkan dalam rangka melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan sampai saat ini Allah juga memberikan kita hidayah, yang dengan hidayah itu kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya mentauhidkan Allah dengan benar, nikmatnya mengenal sunnah-sunnah, wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW. Itu nikmat yang sangat besar, saudara-saudariku. Karena begitu banyak orang di luar sana yang bahkan mereka mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tapi tidak mendapatkan nikmat tersebut, ya, tidak mampu membedakan apa itu tauhid, apa itu syirik, tidak mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Jika Allah memilih kita di antara banyak manusia di luar sana, maka hendaknya kita banyak bersyukur dan memperbanyak tahmid dan tasbih kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian tidak lupa kami juga mengajak agar kita memperbanyak sholawat kepada manusia yang paling mulia, manusia terbaik, manusia yang mencintai kita dengan cinta yang lebih besar daripada cinta orang tua kita, manusia yang nanti di hari kiamat khawatir dan mendoakan untuk kebaikan-kebaikan kita di saat semua manusia yang lain pergi, lari meninggalkan kita, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini. Semoga hadirnya kita di sini, kami berdoa Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, Allah angkat derajat kita dan menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh saudara kita tadi, bahwa tema kajian kita pada malam hari ini yakni pentingnya niat dalam beribadah. Ya, pentingnya niat dalam beribadah. Ya. Saking pentingnya niat dalam beribadah sampai-sampai Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, menjadikan hadis yang pertama beliau sampaikan, yang beliau kutip, yang beliau tulis, yang ingin beliau, ya, dakwahkan kepada jamaah dan hamba-hamba Allah di luar sana, yakni perkara yang berkaitan dengan niat, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagaimana hadis yang tidak asing kita dengar, tapi kita akan mencoba, ya, insyaallah dalam waktu yang terbatas ke depan kita akan belajar menggali hikmah, ibrah dan pelajaran daripada hadis, ya, yang pertama di kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat masyhur, ya. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, ya, bahwa setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya akan mendapatkan, ya, ada penegasan di situ, ya. Jadi setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan saja. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah analogi, memberikan sebuah permisalan.
Karena hadis ini terjadi karena ada sebuah cerita, ada asbabul wurudnya. Ya. Apa analogi yang Rasulullah SAW sampaikan? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, konteksnya pada waktu itu, ya, karena Allah dan karena taat perintah Rasulullah SAW, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya akan ditulis karena Allah dan Rasulnya. Ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan barang siapa yang hijrahnya, konteksnya pada waktu itu dari Mekah menuju Madinah, ya, hanya untuk perkara dunia saja, hanya untuk seorang wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Maka hijrahnya itu, ya, hanya seperti yang ia tuju saja. Ya, ia mendapatkan hanya seperti yang ia niatkan saja. Jadi tidak ditulis sebagaimana yang pertama tadi, hijrah karena Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, kisah ini terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika ada seorang pemuda, Bapak Ibu, yang ikut hijrah. Pada waktu itu hijrah itu menjadi sebuah kewajiban. Ya. Siapa yang tidak hijrah maka dihukumi sebagai orang yang berdosa. Bahkan hijrah menjadi sebuah amal ibadah yang sangat agung pada waktu itu. Jadi siapa yang mau hijrah dari Mekah menuju Madinah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya akan mendapatkan pahala yang sangat mulia. Namun ceritanya Bapak Ibu, di antara muhajirin, di antara orang-orang hijrah, ada seorang laki-laki yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi niatnya karena dunia, karena ada seorang wanita di Madinah yang ingin ia nikahi. Maka kata Rasulullah SAW, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang ia niatkan saja, kecuali wanita yang dinikahinya saja. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, begitu agungnya, begitu pentingnya hadis ini dalam syariat agama kita. Karena Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu bisa jadi dia itu capek beribadah tapi tidak mendapatkan apa-apa. Pertanyaannya, hijrah dari Mekah menuju Madinah mudah apa susah Bapak Ibu? Mudah apa susah? Oh susah. Coba jenengan yang natih, yang pernah umroh Mekah Madinah naik bis, ya, ya, kurang lebih 7 jam perjalanan padahal nggak ada macet. Ya, kita naik bis, ya, Mekah Madinah, Madinah Mekah, nggak ada macet. Ya, nggak seperti di Jombang jalannya belak-belok gitu ya. Kalau di Mekah Madinah lurus-lurus saja. Ya, nggak ada macet 7 jam. Gimana kalau macet? Ya, nggak ada macet 7 jam, kondisinya gurun, gersang, panas, ratusan kilometer, berat Bapak Ibu. Apalagi sebagaimana kita tahu, orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah tidak boleh membawa harta mereka sedikit pun, nggak boleh. Jadi Umar, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain, syaratnya mereka diperbolehkan hijrah, nggak dihalangi dengan syarat apa? Meninggalkan semua harta yang mereka miliki. Sebagaimana kita tahu betapa kayanya Abu Bakar di Mekah, betapa kayanya Abdurrahman bin Auf di Mekah, miliaran, puluhan miliar uang mereka ditinggal begitu saja. Karena apa? Perintah Allah dan Rasulnya. Berat apa tidak Bapak Ibu? Berat. Tapi ada orang yang sudah melakukan pekerjaan ibadah begitu beratnya tidak dapat apa-apa. Hanya karena apa? Salah dalam perkara niat. Salah dalam perkara niat. Maka daripada itu, terkadang Bapak Ibu, saya ini kalau membaca surat Al-Ghasyiyah agak merinding saya. Ya, kenapa? Karena di surat Al-Ghasyiyah itu, ya, sedikit banyak menggambarkan hal ini.
Bagaimana firman Allah di surat Al-Ghasyiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah sudah sampai kepadamu, kepada kalian, berita tentang hari kiamat itu? Dilanjutkan Bapak Ibu. Wujuhu yauma idzin khasyiah. Di hari kiamat Bapak Ibu, di hari kiamat ini Allah ya, bukan Rasulullah, Allah secara langsung menceritakan kepada kita, nanti di hari kiamat akan banyak manusia yang wajahnya tertunduk ketika dibangkitkan. Ya, gambarannya Bapak Ibu, kalau kita nanti dibangkitkan itu, secara tidak langsung kita ini tahu masa depan kita ini suram atau tidak. Karena orang itu dibangkitkan sesuai dengan kadar amal solehnya. Jika kita kumpulkan hadis-hadis, ada orang dibangkitkan dalam keadaan bercahaya, ada orang dibangkitkan dalam keadaan lusuh, gelap, ada orang dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki wajah, ada orang dibangkitkan dalam keadaan buta, ada orang dibangkitkan dalam keadaan kepalanya tidak bisa diangkat, jalannya nyeret, kepalanya tuh terseret-seret di tanah. Hadisnya banyak Bapak Ibu. Jadi ketika kita dibangkitkan, seolah-olah kita ini sudah tahu masa depan kita nanti di hari kiamat itu, perjalanannya ini apakah mudah ataukah tidak. Nah, ternyata di surat Al-Ghasyiyah ini Bapak Ibu, banyak wajah-wajah ketika dibangkitkan itu merasa sudah pesimis, insecure. Ya, bahasanya kurang lebih seperti itu ya. Jadi udah pesimis, kenapa? Karena keadaannya sudah masa depan suram ini, gitu ya. Karena keadaannya udah seperti itu. Wujuhu yauma idzin khasyiah. Apa lanjutannya? Amilatun nasibah. Amilatun nasibah itu artinya apa Bapak Ibu kalau kita baca tafsirnya? Mereka itu bercapek-capek, bersusah-susah beramal di dunia. Jadi di dunia itu mereka capek beribadah. Amilatun nasibah. Di dunia mereka capek beribadah. Tapi kelanjutannya apa? Amilatun nasibah, lanjutannya udah capek ibadah, dilempar, dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Jadi nanti Bapak Ibu di hari kiamat itu ada orang-orang yang mereka capek beribadah selama hidup di dunia, tapi di neraka dilemparkan di api yang sangat panas. Sebabnya apa? Salah satu diantaranya adalah salah dalam perkara niat. Jadi jangan remehkan perkara niat ini ya, karena orang itu kalau niatnya salah, dia bisa capek beribadah di dunia tapi tempatnya di neraka. Perkara niat ini Bapak Ibu, amal ibadah yang besar bisa seperti fata morgana yang tidak ada nilainya. Perkara niat ini Bapak Ibu, amal ibadah yang kecil bisa begitu dahsyatnya ya, memberikan dampak positif pada pelakunya nanti di hari kiamat. Hanya karena apa? Hanya karena niat. Ada sebuah kisah, yang kisah ini sering disampaikan oleh masyayikh kita, oleh guru-guru kita, oleh asatidah kita. Ya, biasanya ada satu kitab namanya itu Wahyul Qolam, Bapak Ibu. Nah, Wahyul Qolam ini kitab ini isinya cerita-cerita. Tapi bukan cerita dongeng, ya, bukan cerita dongeng Habib terbang menuju luar angkasa, mboten nih ya, mboten. Ini cerita nyata ini, ya, cerita nyata ya. Ini bukan cerita dongeng, gitu ya. Jadi kisah nyata di Wahyul Qolam itu, ya, untuk agar kita mengambil ibrah-ibrah. Biasanya para guru-guru kita, syekh-syekh kita itu kalau pengen menjelaskan sesuatu yang ada ceritanya, ngutip kisah-kisah yang ada di Wahyul Qolam ini. Di kitab namanya Wahyul Qolam Bapak Ibu, ada cerita ya salah seorang salafus soleh namanya Abu Soyyad. Siapa namanya Bapak Ibu? Abu Soyyad. Nanti bisa dicari itu ya, sebagian riwayat mengatakan dia Soyyad namanya, sebagian mengatakan Abu Soyyad ya. Taib ya, ala kulli hal nama nggak terlalu penting ya. Yang penting pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah tersebut. Dalam kisah ini Bapak Ibu, Abu Soyyad itu adalah seorang laki-laki soleh tapi miskin ya.
Soleh tapi apa? Miskin, punya istri, punya anak. Suatu ketika di rumah nggak ada makanan untuk bisa diberikan kepada istri dan anaknya, nggak ada, habis. Ya, sebagai seorang suami yang bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya, dia berusaha untuk bisa mendapatkan makanan, ya, sebagai tanggung jawab dia menafkahi istri dan anaknya. Maka dia keluar, tapi sebelum mencari nafkah dia konsultasi sama gurunya dulu, ya, sama ustadznya dalam tanda kutip gitu ya. Ya. Dalam sebuah riwayat ustadznya itu namanya Ahmad, ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling penting itu adalah pelajaran atau ibrah yang kita ambil daripada kisah ini. Nah, kemudian ketika dia cerita, ya, namanya ustadz itu tempat curhat gitu ya. Ya, jadi kalau jadi ustadz harus siap untuk menjadi tempat curhat gitu ya. Jadi saya walaupun muda Bapak Ibu, ya, cerita model apa aja sudah saya dengar gitu. Ya, dan itu kisah nyata ya, macam-macam yang nggak mungkin bisa dibayangkan dengan logika itu sudah saya dengar semua. Ya, jadi ustadznya ini dicurhati sama Abu Sayyad, saya nggak ada makanan untuk dimakan istri dan anak-anak saya. Ya, kemudian ustadznya tanya, apa yang bisa kamu ikhtiarkan gitu ya, kelebihan apa yang bisa kamu miliki gitu dan sebagainya. Dia bilang, saya punya jaring, karena tempatnya tinggal Abu Sayyad itu nggak jauh daripada pantai. Akhirnya, ya, si ustadznya tadi ngasih nasihat kepada Abu Sayyad, kamu sholat 2 rakaat, setelah itu kamu pergi jaring ikan. Nah, maka dituruti, ya, nasihat ustadznya, sholat 2 rakaat, kemudian, ya, pergi jaring ikan. Alhamdulillah, sekali lempar Bapak Ibu langsung dapat ikan yang sangat besar. Sekali lempar langsung dapat ikan yang sangat besar, gak usah nunggu pagi sampai ketemu sore, gak usah. Ya, sekali lempar dapat ikan yang sangat besar, dibawa ikan itu, ya, dijual di pasar. Ya, ya. Kemudian, ya, mungkin pasar pada waktu itu sistemnya barter atau bagaimana, intinya ikan itu, ya, dibawa ke pasar, kembali membawa 2 potong roti yang sangat besar. Ya, kembali itu membawa 2 potong roti yang sangat besar yang ada isinya. Ya. Nah, kemudian sama Abu Sayyad, ya, mampir dulu ke ustadznya tadi, ya, pengennya Abu Sayyad itu 1 buat dia sama keluarganya, 1 buat ustadznya tadi. Jangan pikir rotinya kayak roti roti Indomaret sama Alfamart yang kecil itu Bapak Ibu, enggak ya, roti Arab yang besar-besar, ya, besar-besar itu ya. Nah, ternyata kata ustadznya dia, enggak, kamu dan keluargamu lebih membutuhkan, bawa pulang gitu. Jadi 2 potong roti besar itu dibawa pulang sama Abu Sayyad. Dan apa yang terjadi? Sebelum pulang, di pinggir jalan ada ibu-ibu dengan pakaian yang sudah sangat lusuh. Kemudian di sampingnya ada anak perempuan yang ribut, nangis, merengek kelaparan kepada ibunya. Melihat Abu Sayyad jalan bawa 2 roti besar, dilihatin terus sama anak itu tadi. Apa yang terjadi? Gak tega Abu Sayyad, gak tega. Dikasihkan 1 potong roti yang besar itu, dimakan langsung habis, masih dilihatin. Ya, mungkin udah 2 hari 3 hari gak makan, gak tega, dikasihkan semuanya. Balik pulang tanya ke istri, bahasa kita, dek, sudah ada yang dimakan? Ya belum ada, kan kita nungguin kamu. Ya udah, sabar dulu ya. Balik lagi Abu Sayyad ke pasar. Aku tak ke pasar dulu, mungkin ada yang bisa saya kerjakan untuk membawa makanan pulang ke rumah. Balik lagi Abu Sayyad ke pasar. Ya. Tapi memang benar ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang indah itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi bertakwalah kepada Allah. Insya Allah Allah akan siapkan cerita-cerita yang indah dalam hidup kita.
Maka Abu Soyad ke pasar. Lu kok pas, Bapak Ibu? Jadi sampai pasar ada orang teriak-teriak, man yaduluni ila Abi Soyad, man yaduluni ila Abi Soyad. Siapa yang bisa menunjukkan aku di mana Abu Soyad? Siapa yang bisa memberitahuku mana Abu Soyad? Ya, maka orang yang di dekat dia nunjuk itu tuh Abu Soyad itu. Ya, maka dia datangi Abu Soyad. Kemudian singkat cerita Bapak Ibu, ternyata orang ini yang nyari Abu Soyad itu dulu punya hutang kepada bapaknya Abu Soyad. Puluhan tahun belum sempat dibayar. Nggak tahu apakah diputar uangnya atau bagaimana. Intinya sebagai balas jasa bapaknya yang pernah ngutangi dia di saat susah, dan tidak ada ahli waris yang lainnya kecuali Abu Soyad. Abu Soyad dikasih 30.000 dirham. Ayo coba hitung-hitungan kita. Ya, ya. 30.000 dirham dulu itu berarti seperti 3.000 dirham. 30.000 dirham seperti 3.000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Dikalikan 3.000. Anggap saja 5 juta kali 3.000 berarti 15 miliar OKB. Orang kaya baru mendadak ya, dari rumah nggak ada yang dimakan langsung jadi OKB ini, langsung jadi orang kaya baru ya. Jadi sebagai balas jasa ayahnya pernah ngutangi dia di saat susah, kemudian dia sudah jadi kaya raya ya, ayahnya sudah meninggal, yang balas jasanya ke siapa ya? Ke anaknya. Pulang bawa uang berapa? 15 miliar. Tapi ceritanya nggak sampai di situ karena hubungannya dengan niat ini. Ya. Nah, kemudian uang 15 miliar itu diputar sama Abu Soyad, dibuat usaha. Ya, seketika Abu Soyad menjadi orang yang dikategorikan orang yang paling kaya di daerah tempat dia tinggal. Dan Abu Soyad punya kebiasaan, ini kebiasaan loh, bukan sekali ya. Punya kebiasaan setiap sedekah, ya, setiap apa Bapak Ibu? Setiap sedekah itu 1.000 dirham. 1.000 dirham berarti waktu itu 100 dinar. 100 dinar ya dikalikan 5 juta, ya berarti 500 juta sekali sedekah. Jadi saking kayanya Abu Soyad itu, nek sedekah 500 juta, 500 juta, 500 juta. Keren apa mboten? Keren. Tapi belum ceritanya belum selesai ini. Belum selesai ceritanya. Kan jenengan suka sama cerita ini. Ya. Belum selesai ceritanya. Ketika sudah jadi orang kaya, punya kebiasaan sedekah 1.000 dirham, 1.000 dirham, 1.000 dirham. Ketika duduk Abu Soyad ketiduran. Ya, duduk ketiduran, ternyata dia berada di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mimpi sedang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di depannya itu ada timbangan. Yang kami maksud timbangan ini kalau di akhirat ya Bapak Ibu, ya itu seperti timbangan zaman dulu itu ya. Satu sisi dan satu sisi yang lainnya. Jadi sisi yang satu itu adalah timbangan amal soleh kebaikan, yang satunya adalah dosa dan maksiat-maksiat. Nah, ketika dia dihadapkan dengan timbangan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, kok ternyata timbangan keburukannya itu loh lebih berat. Padahal dia punya kebiasaan setiap sedekah berapa? 500 juta. Dia tanya, "Aina shadaqati? Aina shadaqati?" Ya. Kemudian datanglah suara, datangkan sedekah-sedekahnya. Jadi yang 500 juta kalau dikurskan sekarang dia 500 juta, 500 juta, 500 juta, datangkan semuanya. Timbangan kebaikannya dalam riwayat ini cuma gerak saja nggak turun. Gerak tok loh, gerak, tapi nggak turun sama sekali. Langsung Abu Soyad jatuh tersungkur, pesimis, wis gagal total ya, hancur lebur ini, udah gagal. Kemudian datang suara kepadanya,
bentar, masih ada yang belum ditimbang. Apa yang belum ditimbang kata dia? 2 potong roti yang sudah kau sedekahkan kepada wanita dan anak gadisnya yang kelaparan pada waktu itu. Tapi dia masih insecure, masih nggak percaya diri dia. Bagaimana mungkin yang 500 juta aja nggak gerak, dalam artian nggak anjlok, bagaimana 2 potong roti bisa memberikan manfaat daripada timbangan kebaikan dia? Terus dikatakan kepadanya, innaka la tudlamul yaum, sesungguhnya hari ini engkau tidak akan pernah dizolimi. Ya, sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia itu pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hari kiamat akan disempurnakan balasan. Jadi nggak ada yang dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan dihitung, akan dibalas, yang jelek juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang luput daripada perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka didatangkan 2 potong roti itu, ditaruh di timbangan kebaikannya, tiba-tiba langsung anjlok. Tiba-tiba langsung anjlok. Kemudian dikatakan oleh para ulama, sedekah 500 juta yang diberikan oleh Abu Sayyid, jadi kebiasaannya itu fihi syahwatun nafs, ada rasa bangga dengan diri, ada rasa ujub. Oh, aku loh dermawan, oh aku ini loh ya orang kaya yang soleh, oh masjid itu loh nggak bisa kebangun kalau nggak aku nyumbang. Ya, bahasa kita ini, bahasa kita ya. Lo pondok itu ya, kalau nggak aku dulu yang wakafkan tanah, ya kebingungan ustadznya nyari tanah gitu ya, bahasa kita ya. Jadi ada syahwatun nafs di situ, ada ujub dan bangga diri di situ. Tapi 2 potong roti itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 2 potong roti itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ketika 2 potong roti itu ditaruh, timbangannya sama, belum anjlok. Jadi yang baik sama yang buruk sama. Terus ditimbang satu lagi amalan Abu Sayyid. Apa? Senyum yang diberikan oleh anak gadis itu tadi. Karena dalam hadis Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ahabbul a'mal ilallahi azza wa jal, ada salah satu amal ibadah yang sangat dicintai Allah. Apa itu? Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin, kebahagiaan yang engkau hadirkan, engkau masukkan ke dalam hati orang yang beriman. Jadi senyumnya anak kecil tadi ditimbang, baru timbangannya anjlok. Maka bangunlah Abu Sayyid. Dari kisah ini Bapak Ibu kita belajar, yang banyak tapi niat salah nggak berarti apa-apa di sisi Allah. Yang sedikit tapi ikhlas karena Allah, itulah yang akan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Maka untuk perkara niat ini tolong jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Karena niat ini sebagian ulama mengatakan porsinya dalam agama itu bisa menjadi setengah bagian dari agama. Sebagaimana yang kita baca setiap hari Jumat di surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang pengen bertemu dan melihat wajah Allah. Kita bisa melihat wajah Allah itu di mana Bapak Ibu? Di mana? Di surga. Nggak bisa kita melihat wajah Allah kecuali di surga. Penghuni neraka sesekali tidak akan, ya, sama sekali tidak akan bisa melihat wajah Allah. Ya. Barang siapa yang ingin melihat wajah Allah tentu saja di surga. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falyamal amalan sholihah. Hendaknya dia beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang mengikuti tuntunan Rasulullah. Amal soleh. Ya, jadi amal itu ya mengikuti tuntunan Rasulullah, itu amal soleh. Ya. Ya, falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan tidak mempersekutukan Allah dalam ibadah apapun.
Ketika kita meniatkan ibadah untuk manusia, maka kita mempersekutukan Allah. Kita melakukan kesyirikan, walaupun syirik itu masuk kategori syirik kecil, tapi syirik itu. Dan itu yang bisa menghalangi kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ya, tolong perkara niat ini harus terus kita perhatikan dan terus kita evaluasi, ya, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, ya. Selama ini niat kita ini sudah benar apa belum? Dan niat itu kadang bisa berubah-ubah, makanya perlu dievaluasi. Kalau sudah mulai melenceng niatnya, diluruskan lagi. Kalau sudah mulai melenceng niatnya, diluruskan lagi, ya. Karena ingat, ada orang nanti di akhirat capek dan lelah beribadah di dunia, tapi di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Salah satunya kenapa? Karena salah dalam perkara niatnya. Ya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ikhwati fillah, jika kita berbicara tentang niat, ada poin lain yang sangat menarik perkara niat ini. Ya. Ada poin lain yang sangat menarik jika kita berbicara terkait niat. Apa itu? Niat ini Bapak Ibu, jika benar, jika baik, walaupun kita belum mengamalkan amal ibadah tersebut, kita ini sudah dapat pahalanya. Ya, enak apa tidak? Enak. Ya. Jadi kita ini Bapak Ibu, ya, belum mengamalkan amal soleh, tapi kalau niatnya ini sudah benar, sudah dapat pahala kita ini. Ya. Karena para ulama membagi perkara niat dalam beramal itu menjadi dua bagian. Ya. Yang pertama, orang niat mau beramal soleh tidak jadi dikerjakan dan bukan menjadi kebiasaan. Saya ulang sekali lagi. Kita berniat untuk melakukan amal soleh, tapi terhalang mungkin karena satu dua hal, karena udzur, tapi itu bukan menjadi kebiasaan kita. Ya, ini macam yang pertama, ya. Saya kasih contoh, ya, analogi dan permisalan. Di sini kita niat, aku nanti malam tak sholat tahajud, ya, niat untuk mengerjakan sholat tahajud. Sudah nyalain 7 alarm, 7. Ya. Kalau 1 kurang, Ustaz. Ya. Ya kebablasan kalau 1, 7. Karena saking niatnya pengen sholat tahajud. Tapi karena dia kecapean kerja, kelewatan bangunnya subuh, dan dia tidak punya kebiasaan sholat tahajud, dapat pahala atau mboten? Dapat. Ini dapat pahala niat, ya, dapat pahala niat. Ada dalilnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada dalilnya. Jadi dalam sebuah hadis, ya, riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Seseorang itu, ini ketika Rasulullah membahas perkara tentang niat, kalau sudah meniatkan sesuatu kemudian terhalang, maka dia sudah mendapatkan pahala niatnya. Ini amalan yang pertama, bukan kebiasaan. Jadi sudah dapat pahala. Jadi jenengan nyetel alarm 7 kali tadi itu, ya, itu sudah dapat pahala itu. Nah, macam amal yang kedua, ya, kita berniat untuk melakukan suatu amalan, terhalang karena udzur dan sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini pahalanya double. Dapat pahala niat dan dapat pahala amal soleh itu tadi. Ya, saya kasih contoh dulu, baru nanti saya bacakan hadisnya. Kita nanti malam pengen sholat tahajud, sudah niat dalam hati, sudah pasang alarm, sudah pesen ke istri, gitu. Ternyata sama istrinya sama-sama bangunnya pas adzan, gitu. Tapi kita punya kebiasaan sholat tahajud, ya, seminggu paling tidak kita minimal 4 kali sholat tahajud, punya kebiasaan, ya. Maka yang sedemikian kata para ulama dapat 2 pahala. Satu pahala niat yang tadi, satunya pahala amal soleh yang luput untuk dikerjakan. Dalilnya apa? Bapak Ibu rahimakumullah, hadis riwayat Bukhari, idza maridul abd aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Apabila ada seorang hamba yang dia melakukan
safar atau dia sedang sakit, ya, dan para ulama mengkiaskan karena udzur yang lain juga, ya, kemudian dia terhalang untuk melakukan suatu amal yang menjadi kebiasaan, apa kata Rasulullah? Kutibalahu, ditulis untuknya mislu makana ya'mal mukiman sohihan, sebagaimana yang ia kerjakan ketika dia mukim dan dalam keadaan sehat. Jadi kalau kita biasa sholat tahajudnya itu misal 5 rakaat, ya, misal 4 rakaat tahajud 1 witir, ya, sholat malamnya 5 rakaat 4 tahajud 1 witir, kemudian kita kelewat dan sudah berniat, maka kita dapat pahala niat dan dapat pahala sholat tahajud 4 rakaat dan 1 witir. Luar biasa niat, ya. Jadi niat itu terkadang tanpa effort, tanpa capek sudah dapat pahala. Makanya sering-sering punya niat baik, gitu. Sering-sering punya niat baik. Sudah masuk waktunya? Ya, bentar lagi, belum. Taib. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ya, jadi itu poin yang cukup penting jika kita membahas perkara niat, ya. Mengapa? Ya karena itu tadi, dengan hanya berniat saja kita sudah dapat pahala. Apalagi kalau sudah jadi kebiasaan, malah double pahalanya. Maka ibu-ibu juga seperti itu. Ibu-ibu kalau lagi dalam keadaan haid, lagi dalam keadaan nifas, terhalang dalam beribadah, terhalang dalam salat tahajud dan salat-salat sunnah yang lainnya, kalau ibu memang punya kebiasaan seperti itu, maka ditulis. Syaratnya apa? Punya kebiasaan. Kalau nggak punya kebiasaan ya nggak masuk dalam hadis ini, gitu ya. Kalau cuma scroll media sosial ya nggak masuk dalam hadis ini, ya, ibu, ya, bapak, rahimani wa rahimakumullah. Baik. Perkara niat ini, bapak ibu, ya, kami tekankan sekali lagi memiliki kedudukan yang sangat agung dalam syariat agama kita. Ya, bagaimana tidak? Ya, mujahid fisabilillah, ya, penghafal Quran, ustadz, ya, dan orang yang gemar infak dan sodakoh itu bisa masuk neraka hanya karena salah dalam perkara niat. Bukan hanya masuk neraka, bahkan pertama kali masuk neraka. Hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya, mungkin sering disampaikan oleh asatidzah dan guru-guru kita, bahwa ada 3 golongan yang pertama kali nanti diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Apakah mereka orang kafir? Bukan. Orang Syiah? Ya juga bukan. Ya, siapa? Penyembah berhala? Bukan. Siapa mereka? Yang pertama mujahid. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, mati di jalan Allah. Ya, hadisnya cukup panjang, ya, ketika dia ditanya mujahid itu, ya, dibangkitkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang sudah kamu kerjakan selama di dunia? Ya, apa yang sudah kamu kerjakan selama di dunia? Apa kata dia? Qataltu fika hatta ishtuhibtu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, inti dusta, inti bohong. Ya, walakinnaka qatalta li an yuqal jari, kamu itu dulu berperang hanya untuk disebut, dipuji sebagai seorang kesatria, sebagai seorang pahlawan, ya, pemberani, ya, maka diseret, dilemparkan ke dalam neraka, Bapak Ibu. Padahal jihad fisabilillah. Kita saja kalau ada panggilan jihad sekarang belum tentu berangkat. Loh, kita ini kalau ada panggilan jihad sekarang loh belum tentu berangkat. Mau jihad, waduh, bisnis baru digerakin, baru dibuat, baru dibangun, waduh, istri masih cantik, ya, aduh, nanti kalau mati nanti istriku dirabi sama temen, kebingungan akhirnya. Tadi kami sampaikan bahwa niat itu memiliki kedudukan yang sangat agung dalam syariat kita dan sangat penting, sangat urgent, perlu perhatian khusus, ya, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Ya, bagaimana tidak, orang yang pertama kali dimasukkan, diseret di dalam neraka, mereka adalah yang salah dalam perkara apa? Dalam perkara niat. Ya, bagaimana seseorang ketika mati karena berperang di jalan Allah, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kadzabta, engkau dusta.
Kamu dulu berperang, mati untuk disebut sebagai seorang pahlawan. Maka dia termasuk golongan yang pertama kali dihisab, diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian golongan yang kedua, ya dihadirkan, ditanya, fama amilta fiha, apa yang sudah kamu kerjakan selama di dunia? Jawabannya dia apa? Ta'alamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu agama, kemudian aku ajarkan. Berarti dia siapa? Ustaz. Belajar ilmu agama, diajarkan, ustaz. Kalau nggak pernah belajar ilmu agama, ngajar, berarti pendongeng, bukan ustaz. Gitu ya. Karena syarat jadi ustaz itu belajar dulu baru ngajar. Ya. Jangan nggak pernah belajar langsung jadi ustaz, repot. Ya. Jadi dia belajar, kemudian ngajar. Kemudian bukan hanya sekedar ustaz abal-abal dia nih. Wa qara'tu fikal Qur'an. Dia bilang, qara'a yaqra'u, kalau kita belajar Bapak Ibu ilmu hadis, membaca yang dimaksud yaqra' Qur'an, ya, di zaman Rasulullah itu yang dimaksud yaqra' Qur'an itu adalah hafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah orang itu nggak mungkin bisa baca Al-Qur'an kecuali dia hafal, nggak ada mushaf. Jadi qara'tu fil Qur'an itu maksudnya apa? Aku hafal Qur'an untukmu, gitu ya. Jadi dia ustadz plus hafal Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Walakinnaka ta'alamtal ilma liyuqal alim. Kamu dulu belajar ilmu agama, ngajar supaya dipanggil nih loh alim. Loh, ini orang pinter nih, orang berilmu ini, ya. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Kamu dulu ngafal Qur'an supaya dipuji nih penghafal Qur'an ini. Ya. Saya tanya pada jenengan, ya. Jadi ustadz tuh gampang napa mboten? Mboten Bapak Ibu, susah. Saya dulu itu belajar untuk supaya jadi ustadz itu 9 tahun. Ya. Baca kitab itu satu kitab bahasa Arab itu 4 jilid. Ya, belum kitab fikihnya, belum kitab usul fikihnya, belum kitab tafsirnya, ya, belum kitab kaidah-kaidah Al-Qur'annya. Banyak Bapak Ibu. Dan nggak bisa diselesaikan dalam kurun waktu 4 tahun aja nggak bisa. Bahkan sampai sekarang kami pun masih belajar dan terus belajar. Susah. Kecuali kalau asal ngomong gampang. Tapi kalau ngomong yang harus berdasarkan dalil, berdasarkan hujah dan bisa dipertanggungjawabkan, ya susah. Ya, karena harus bisa bahasa Arab, ya, harus belajar kaidah-kaidah, usul dan lain sebagainya. Ya, itu susah. Apalagi ditambah hafal Al-Qur'an. Jenengan tanya anak-anak jenengan itu, ya, kadang-kadang Abi, Umi pusing gitu. Ya, dikit-dikit kasih target 3 juz, kasih target 5 juz dan lain sebagainya gitu. Kita yang sebagai orang tua sabar, nak, kamu pasti bisa. Padahal kalau bapaknya disuruh ngafal juga nggak bisa. Ya. Kita ini cuma bisa ngasih motivasi aja pada anak-anak kita ini. Ayo, kau bisa gitu. Kau bisa. Paling kalau sudah lulus 5 juz dibelikan ini, lulus 10 juz dibelikan itu. Kita gitu. Coba jenengan dikasih 1 hari target 1 halaman gitu. Ya, milih mana jenengan 1 hari 1 halaman, ya, sama disuruh kerja 10 jam. Loh, milih 10 jam gitu. Ya. Berat ngafal Quran itu. Ya. Jadi ngafal Quran jadi ustadz berat. Capek apa enggak? Ya capek. Ngafal Quran kalau enggak dimurojaah hilang Bapak Ibu, hilang. Ya, minimal kalau orang itu sudah hafal Al-Quran 30 juz, minimal sehari itu 2-3 juz dia harus baca. Minimal. Sehari 1 juz nggak lancar hafalannya. Antum tanya pada santri-santri itu yang sudah hafal 30 juz, sehari 1 juz nggak lancar. Kecuali dia ngafalnya dari kecil, karena hafalan dari kecil beda dengan hafalan dari besar. Ya. Jadi minimal ya 1 juz setengah, 2 juz itu minimal itu. Kalau yang sudah hafal 30 juz. Kurang dari itu ya nggak lancar hafalannya berarti. Ya, untuk kontinu sampai mati loh, ya berat Bapak Ibu, ya berat, ya. Menjaga hafalan Al-Quran berat. Tapi sudah capek ibadah, tempatnya di mana ini? Di neraka. Kata Allah, engkau pendusta, diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Salah dalam perkara niat. Ya, jadi ustadz hanya untuk pengen dipuji alim, ya, ngafal Quran pengen dipuji hafid, nggak ada manfaatnya.
nggak ada manfaat. Dan yang terakhir, fama amil tafiha, didatangkan golongan yang ketiga, dikatakan mata taraktu min sabilin tuhibu an yunfaqo fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidak ada jalan sedekah kecuali aku itu ikut bersedekah untukmu ya Allah. Jadi kalau ada open donasi bangun masjid, nyumbang. Open donasi bangun pondok, nyumbang. Open donasi bantu ikhwan dan akhwat yang lagi kesusahan, nyumbang. Open donasi bikin pipa saluran air, nyumbang. Open donasi ambulan, nyumbang. Intinya semua jalan sedekah dia ikut serta. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Kamu dulu melakukan yang seperti itu supaya dipanggil kamu itu dermawan. Akhirnya dia diseret, dilemparkan ke dalam neraka, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya niat itu penting. Karena mujahid fisabilillah yang kita belum tentu mampu untuk melakukan hal yang seperti itu. Ustadz dan penghafal Quran yang belum tentu kita mampu sampai level itu. Ya, orang yang selalu sedekah, setiap ada jalan sedekah yang belum tentu kita mampu untuk sampai level tersebut, ternyata sia-sia hanya karena salah dalam perkara niat. Maka hati-hati, perbarui terus niat kita, evaluasi terus niat kita, senantiasa bermuhasabah, karena seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia niatkan. Innamal a'malu biniat wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan saja. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka secapek apapun dia, seletih apapun dia dalam beribadah, maka sia-sia. Dan Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ya, sebagai penutup kajian kita malam hari ini, tentu saja tidak afdol jika hanya berbicara tentang ikhlas dan niat saja. Kenapa? Karena syarat diterimanya ibadah itu ada berapa Bapak Ibu? Ada dua. Yang satu apa? Ikhlas, niatnya harus benar karena Allah. Tapi niat baik saja tidak cukup. Niatnya ikhlas karena Allah benar, tapi syarat yang kedua tidak terpenuhi, ya sia-sia. Syarat dalam ibadah ini supaya diterima, yang satu adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah ittiba. Apa Bapak Ibu ittiba itu? Mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Seikhlas apapun kita beribadah, kalau nggak sesuai syariat, ya nggak akan dapat apa-apa. Jenengan kita sholat maghrib tadi nangis-nangis khusyuk gitu, tapi 7 rakaat, kira-kira diterima nomor? Nah, coba saya tanya, ya, sholat maghrib khusyuk nangis-nangis 7 rakaat diterima apa tidak? Ya nggak bisa. Kenapa? Kita tahu jawabannya, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka daripada itu, ya, para ulama menafsirkan surat Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, kehidupan, kematian itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala agar kita diuji, dilihat siapa yang baik amalnya. Baik amalnya, kata para ulama, itu adalah akhlasuhum wa aswabuhum, yang ikhlas dan yang benar. Ikhlas berarti niatnya benar karena Allah, ya. Benar berarti sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi niat baik saja tanpa dibarengi dengan ilmu, sia-sia. Karena mengikuti tuntunan Rasulullah itu butuh ilmu, butuh belajar. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, sering saya sampaikan. Hadis ini Masya Allah, ya, punya ibrah dan pelajaran yang sangat banyak yang bisa kita petik daripadanya. Rasulullah SAW bersabda, innar rajula, ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, la yusolli sittina sanah, sholat 60 tahun berturut-turut gak pernah absen. Sholatnya 60 tahun berarti umurnya lebih dari 60. Kan orang tuh dihitung sholat ketika dia sudah balik. Anggap saja dia baliknya 12 tahun, berarti 72 tahun umurnya, 60 tahun dipakai untuk sholat 5 waktu, gak ada yang absen satupun. Tapi kata Allah, matu kebalahu, kata Rasulullah SAW, mohon maaf, matu kebalahu sholat, tidak ada satu pun sholatnya yang diterima. 60 tahun sholat, satu pun gak ada yang diterima. Yang mohon maaf,
Tetangga kita aja sholat sehari 2 kali udah ngerasa pantas masuk surga. Ya, kan ada orang-orang yang seperti itu ya. Ya baru sholat sehari 2 kali insya Allah cukup kayak bekal akhirat. Yo cukup baik bekal akhirat. Ya, sehari 2 kali cukup bekal akhirat. Puasa Ramadan 15 dino cukup buat bekal akhirat, digebui malaikat sampean. Ya kurang Pak. Ya, sholat itu 5 hari sekali, 5 kali sehari. Ya, bukan 2 kali. Kemudian cukup lumayan, ya. Lah ini 5 kali sehari berturut-turut 60 tahun nggak ada manfaatnya sama sekali. Nggak bisa menyelamatkan dia di akhirat. Kenapa? Kata Rasulullah, la'allahu yutimmu ruku' wala yutimmu sujud. Karena terkadang dia itu kalau rukuk sempurna, tapi sujudnya tidak sempurna. Wala allahu yutimmu sujud wala yutimmu ruku'. Dan terkadang sujudnya dia sempurna, rukuknya yang nggak sempurna. Jadi sholatnya tidak tumak nina. Padahal tumak nina itu salah satu daripada rukun sholat. Ditinggalkan ya nggak sah sholat kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, niat baik saja tidak cukup. Jadi sholat kita bagus tapi rukun-rukunnya tidak terpenuhi, ya nggak sah sholatnya. Saya kasih contoh, misal ada orang datang masbuk, ya misal ya datang sholat berjamaah masbuk, imamnya sudah rukuk. Kan biasanya kita ini buru-buru ya supaya mendapatkan rukuknya imam. Tapi apa yang dia lakukan? Langsung Allahu Akbar, langsung rukuk. Ya nggak sah sholatnya. Ada sebagian orang seperti itu, datang masbuk imamnya rukuk, karena supaya pengen dapat rukuknya imam, supaya dapat rokaat, dia takbir langsung rukuk. Sah apa tidak sholatnya? Ya nggak sah Bapak Ibu. Kalau jenengan seperti itu harus dievaluasi itu. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu salah satu rukun daripada sholat. Jadi kalau jenengan itu masbuk, yang jenengan lakukan pertama kali takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru takbir intikal, takbir perpindahan, Allahu Akbar. Nah sah sholat jenengan. Tapi kalau langsung Allahu Akbar rukuk, Allahu Akbar sujud, ya nggak sah. Karena kehilangan takbiratul ihram. Padahal dia sholat itu dia datang sholat berjamaah di masjid, orang baik no mboten Bapak Ibu. Orang baik, betapa banyak orang yang nggak mau sholat di masjid, dan betapa banyak orang yang nggak sholat. Dia datang ke masjid walaupun masbuk, dia orang baik dia. Tapi sholatnya bagaimana? Ya nggak sah. Nggak sah. Itu pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Betapa banyak orang umroh. Ya, beberapa waktu yang lalu, baru 3 hari saya ini sampai di rumah ini. Ya, kemarin masih perjalanan umroh, baru 3 hari di rumah. Ya, betapa banyak orang di pesawat tayamum. Betapa banyak orang yang umroh di pesawat itu tayamum. Padahal jenengan baca nanti di Al-Quran, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Apa kata Allah? Jika kalian tidak mendapati air, bertayamumlah. Pertanyaannya, di pesawat ada air apa tidak? Ada. Jangankan buat buat wudu, buat mandi junub aja masih bisa, gitu ya. Saking masih banyaknya air di dalam pesawat. Nah, kaidahnya itu fa illam tajidu ma'an. Kalau jenengan nggak dapat air, baru tayamum. Lah kita di pesawat dikasih air minum juga bisa buat wudu, di toilet juga bisa buat wudu. Ya nggak boleh, nggak sah tayamum. Masih bisa ada air kok buat wudu. Nah kita kalau diajari dulu di TPQ, nanti kalau naik bis, naik kereta, naik pesawat, tayamum aja, ditempelin, ya kan? Kemudian diusap di tangan dan di wajah, atau di wajah dan di tangan, boleh. Ya, boleh di tangan dulu wajah, atau wajah dulu tangan boleh. Karena ada 2 riwayat dari Rasulullah SAW. Kita diajarin seperti itu. Padahal jenengan buka semua kitab fikih. Bukan berarti saya nantang ini, tapi jenengan cobalah. Ya, saya pastikan semua kitab fikih, hampir semua ulama itu mensyaratkan kalau tayamum itu tangan kita tempelkan seperti ini Bapak Ibu, harus terlihat debunya. Jadi kalau meja seperti ini, contoh ini, saya tempelkan seperti ini, kelihatan debu apa tidak? Nggak ada, nggak boleh buat tayamum ini. Antum buka semua kitab fikih. Antum buka semua kitab fikih. Jadi kalau tempelkan di dinding-dinding seperti ini nggak bisa.
apalagi di pesawat. Nggak mungkin ada debunya. Kalau ada debunya nggak boleh terbang pesawat itu, sudah ada SOP-nya. Kecuali jenengan kalau tempelkan tangan di tembok luar masjid, ya kan, tempelkan gitu, ada debunya karena di luar kena debu. Kalau dalam masjid gini ASEAN ya nggak ada debunya. Di meja ini nggak bisa buat tayamum, di pesawat nggak bisa buat tayamum, di kereta bisa buat tayamum, nggak bisa. Sah nggak sholatnya? Ya nggak sah. Karena salah satu dari syarat sah sholat adalah suci dari hadas. Suci dari hadas. Jadi niat baik saja nggak cukup, harus ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah. Lah, mengikuti tuntunan Rasulullah itu masalahnya harus dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Belum lama saya ngajari ibu-ibu cara mensucikan najis. Ini seperti gambaran aja, biar kita termotivasi untuk belajar. Terkadang ibu-ibu itu salah dalam mensucikan najis. Salah satu syarat sah sholat itu Bapak Ibu adalah selain suci dari hadas, suci dari najis. Suci dari najis itu badan kita, suci dari najis. Pakaian kita, suci dari najis. Dan tempat sholat kita, suci dari najis. Salah satunya tidak terpenuhi, tidak sah sholat kita. Badan, bajunya suci, tempat sholatnya najis, gak sah. Ya, badannya suci, pakaiannya najis juga gak sah. 3 hal itu harus terpenuhi. Ya, ijma ulama sedemikian. Nah, tapi faktanya banyak, mohon maaf ya, karena yang biasa ngurus rumah kan ibu-ibu. Ibu-ibu tidak paham bagaimana tata cara mensucikan najis yang benar. Misal anaknya pipis di tekel atau keramik rumah, apa yang dilakukan sama ibu-ibu biasanya? Dikeringin pakai gombal gitu ya, pakai kain. Habis itu dipel. Suci enggak? Ya enggak lah Bapak Ibu. Najis, enggak boleh sholat jenengan di situ, enggak sah sholat jenengan. Jadi yang masih mensucikan seperti itu nggak bisa. Ngikuti Rasulullah itu harus dengan ilmu. Nah terus bagaimana? Ya kalau ada pipis anak, yang pertama dilakukan adalah dihilangkan volume najisnya, ainun najasahnya. Jadi masih ada volume najis itu ya. Kita usap pakai tisu kalau sedikit misal. Kita usap pakai kain kalau banyak. Loh masih basah bagaimana Ustaz? Nggak apa-apa basah. Yang penting volumenya. Paham maksud saya? Volume airnya itu udah nggak ada. Atau misal mohon maaf kalau kotoran misalnya kotoran manusia, kotoran anak kita, ya tinggal yang penting volumenya hilang dulu. Setelah volumenya hilang, nggak boleh langsung dipel, disiram air dulu, baru itu suci loh. Airnya bagaimana? Airnya itu suci. Mohon maaf ya, misal ini ada najis, saya lap pakai tisu, ya kan, masih basah dikit kan, saya siram air dikit, saya ratakan. Sudah suci nih, walaupun ada airnya yang bekas kena tadi itu, ini suci namanya. Jadi jangan dilihat dari bau, jangan dilihat dari kok masih jijik, kita lihat dari secara hukum saja. Ini sudah suci. Nah nanti mau jenengan pel, mau jenengan keringkan, mau jenengan apakan, nggak apa-apa, udah suci. Tapi kalau baru jenengan lap saja, kemudian langsung dipel, apalagi dipel dengan air sabun, ya nggak bisa. Karena yang mensucikan itu cuma air yang seperti ini. Air sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Nah itu ilmu. Jadi niat baik saja nggak cukup. Kalau jenengan tidak tahu tata cara mensucikan najis, bisa jadi sholat jenengan dan anak-anak jenengan dan suami jenengan di rumah selama ini ya nggak sah. Niat baik saja tidak cukup. Ya, maka niat baik itu supaya sempurna harus dibarengi dengan ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah. Nah, mengikuti tuntunan Rasulullah harus dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa. Ya, saya kasih gambaran lagi biar lebih semangat untuk belajar ya, biar lebih semangat untuk belajar. Saya belum lama di Mojokerto bikin daurah. Apa daurah ya? Daurah itu ya kajian, tapi bersesi-sesi ngoten, biar langsung babnya langsung selesai gitu. Apa seminar gitu ya? Ya, seminar. Bikin daurah di Mojokerto kajian darah wanita. Ya, kajian apa Bapak Ibu? Darah wanita. Biar satu seminar itu ya 2-3 kali sesi langsung kelar. Di pembahasan itu Bapak Ibu, ya ada penjelasan tentang bahwa seorang wanita itu ya sudah dianggap suci ketika 2 hal itu salah satunya terpenuhi, sudah dianggap suci.
Yang pertama, keringnya organ intim kewanitaan. Yang kedua, keluarnya keputihan. Itu sudah dianggap suci dari haid atau nifas. Jadi kalau ibu-ibu sudah haid, anak perempuan kita sudah haid, istri kita sudah haid, keluar keputihan, ya kan, sudah 7 hari keluar keputihan, maka sudah dihukumi suci, walaupun ada flek kekuningan atau flek kecoklatan, tetap suci. Ya. Kata sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW, hadis riwayat Abu Daud, kunna ya la na'uddu as-sufrah wal qudrah ba'da tuhri syai'. Dulu di zaman Rasulullah kami itu bercak kecoklatan, bercak kekuningan, kalau sudah keputihan nggak kami hitung. Konsekuensinya kalau istri kita sudah suci, apa yang mereka harus lakukan? Mandi junub. Wajib sholat atau mboten? Wajib. Masalahnya, fakta di lapangannya Bapak Ibu, banyak wanita-wanita sudah keluar keputihan, itu 2 hari masih flek. 2 hari itu masih ada bercak kuning, bercak coklat. Dan mereka anggap masih dalam proses haid. Akhirnya mereka nggak mandi junub, mereka nggak sholat, bukan karena males, tapi karena belum paham ilmunya, tidak belajar. Saya bahas bab ini, kemudian ketika sesi tanya jawab, ada seorang wanita angkat tangan, Ustadz, saya persis seperti yang dibahas sama Ustadz. Dari awal saya balik, setiap selesai keputihan itu saya 2 hari flek, dan sampai detik ini saya anggap itu adalah masih dalam kondisi haid. Saya tidak sholat 2 hari. Jadi dia itu misal haidnya 7 hari, keluar keputihan, ngeflek 2 hari, jadi 9 hari dia nggak sholat, karena dia bersih dulu, benar-benar nggak ada flek, baru dia anggap nggak haid lagi. Nah itu berlangsung dari umur berapa? 12 tahun. Sampai sekarang dia umurnya ngomongnya 32 tahun. Berarti berapa tahun Bapak Ibu? 12, 32, 20 tahun. Kita anggap 1 bulan 2 hari dia nggak sholat, ya kan? 2 hari berarti berapa sholat? 10 kali 1 tahun berapa? 120 kali 20 tahun 2400 sholat ditinggalkan. Pertanyaannya, apakah dia malas sholat? Mboten, dia jamaah kajian Bapak Ibu, pakaiannya tertutup dengan baik, ya. Apakah dia malas sholat? Tidak. Terus kenapa dia nggak sholat? Karena nggak tahu ilmunya tentang sholat. Itu menunjukkan niat baik saja tidak cukup, butuh ittiba, butuh belajar. Nah terus bagaimana? Nah kalau kita jelaskan lebih rinci, lebih berat lagi jenengan nanti. Dia tanya, Ustaz bagaimana berarti 2400 sholat yang sudah saya tinggalkan itu? Kalau jenengan lihat fatwa-fatwanya ulama-ulama, berat. Karena ulama-ulama itu mengatakan sholat yang ditinggalkan karena sengaja nggak ada qadha. Tapi sholat yang ditinggalkan karena kebodohan wajib qadha. Sholat yang ditinggalkan karena kebodohan wajib qadha. Bagaimana ngontok 2400? Ya, dan saya nggak berani ngasih fatwa karena saya bukan ustadz besar, saya bukan ahli mufti, saya cuma ustadz biasa. Ya, jadi saya bilang kalau dari fatwa-fatwa yang ada memang kebanyakan mengatakan wajib qadha, tapi saya kalau ditanya saya nggak berani jawab, dari mulut saya nggak berani. Saya hanya mengutip fatwa dari ulama-ulama yang lain. Berat apa tidak? Berat. Jadi konsekuensinya kalau tidak belajar, maka niat baik saja tidak cukup. Kita punya niat baik, kita sudah melangkahkan ya 1 kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu gambarannya seolah-olah seperti itu. Tapi nggak cukup, ya. Butuh langkah berikutnya dengan apa? Dengan ittiba Rasulullah SAW, mengikuti ajaran, tuntunan, pelajaran dari Rasulullah, dan itu tidak bisa didapati hanya dengan niat, tapi juga harus dengan belajar. Aku qouli hadza, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga sedikit nasihat yang kami sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semua, untuk kita terus mengevaluasi niat kita dan tidak hanya memastikan kita memiliki niat yang baik, tapi juga mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait hal ini? Ya silakan Bapak. Ini dibatasi berapa Mas?
3 penanya. Oh, 3 pertanyaan. Nah, silakan. Ya, Bapak itu dulu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, mohon izin bertanya Pak Ustadz. Masalah niat sudah disampaikan panjang lebar. Pertanyaan saya adalah, niat ini apakah cukup di dalam hati atau perlu dilafatkan, diucapkan? Mohon kalau ada dalilnya barangkali bisa disampaikan. Yang kedua, untuk ibadah-ibadah yang wajib dengan ibadah sunnah, niat kita sama atau berbeda? Mungkin bisa di depan, di tengah, di belakang, seperti itu Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, singkat untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi. Pertama, niat itu dilafatkan atau tidak? Ini tergantung niat apa ini maksudnya. Kalau yang dimaksud adalah hanya niat karena Allah, ya enggak. Tapi kalau yang dimaksud adalah niat dalam ibadah makdoh misal, seperti sholat, ya, seperti puasa, ya, wudhu misalnya sebagainya, ya, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja di sini, ya, yang jelas, ya, yang ulama sepakat, ya. Yang ulama sepakat ada sebagian ibadah yang disyariatkan dengan lafaz. Dan itu ada dalilnya. Ibadah apa itu? Ketika kita ngambil ihram di mikot, ya, ketika kita haji dan umroh, itu memang ada dalilnya, ada jelas hadisnya. Ya, Rasulullah ngajarkan labbaik Allahumma umrotan. Rasulullah ngajarkan seperti itu, harus dengan lafaz justru, ya kan? Ya, tapi bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang nggak ada dalilnya? Sholat, ada nggak niat untuk melafatkan niat saat sholat? Kalau kita bicara dalil, nggak ada dalil satu pun, nggak akan ada kita temukan dalil. Pertanyaannya boleh atau tidak? Saya ulang sekali lagi, ya, untuk haji dan umroh ada dalilnya. Makanya jenengan kalau ketika haji dan umroh ngambil mikot, dibimbing sama pembimbingnya, labbaik Allahumma umrotan, ada hadisnya jelas. Pertanyaannya, kalau untuk sholat, untuk puasa, ada dalilnya enggak? Jawabannya enggak ada dalilnya. Kita cari sampai kapanpun enggak akan ada dalilnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, disyariatkan atau tidak? Karena terkadang pensyariatan itu tidak butuh dalil. Saya ulang sekali lagi, dalil itu bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau jenengan belajar usul fikih, dalil itu paling tidak ada 10 sampai 10 loh. Ya, ijma, Al-Quran, Sunnah, Qiyas, maslahah mursalah, ya, kemudian amal ahlil Madinah, ya, dan lain sebagainya, ada 10. Jadi nggak semua yang kita kerjakan itu ada dalilnya, nggak semua yang kita kerjakan ada dalilnya. Pertanyaannya, kalau dengan niat, ya kan, melafatkan niat, ada dalilnya nggak? Ada dalilnya, jelas itu nggak ada dalilnya. Untuk sholat, ya, untuk puasa nggak ada dalilnya. Disyariatkan atau tidak, lah itu ulama beda pendapat. Ya, kebanyakan ulama, ya, karena nggak ada dalilnya, dengan kaidah la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias dalam permasalahan ibadah, maka tidak dianjurkan untuk melafatkan niat. Tapi sebagian Syafi'iyah mengatakan, ya, untuk kesempurnaan dianjurkan untuk melafatkan niat. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i, ya, itu terbagi jadi dua pendapat. Misal Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i berpendapat tidak melafatkan niat, Imam Nawawi. Padahal mazhabnya apa? Syafi'i. Nah, sedangkan Imam Syafi'i yang lainnya, mazhab Syafi'i yang lainnya, ulama-ulama mazhab Syafi'i yang lainnya menganjurkan niat. Kenapa? Karena gini, ya, ini kalau kita jelaskan memang panjang sekali. Dalam mazhab Syafi'i itu beda dengan mazhab yang lain. Kalau dalam mazhab yang lain, ini saya kasih gambaran, ya, cuma gambaran saja, nanti bisa dipelajari secara rinci. Jenengan punya niat untuk sholat maghrib, ya, kita tadi punya niat untuk sholat maghrib, wudhu, kemudian datang Allahu Akbar. Ketika jenengan Allahu Akbar itu nggak ada gambaran buat sholat maghrib, yang penting Allahu Akbar doang. Yang ada gambaran buat sholat maghrib tadi untuk wudhu saja. Ketika di sini tadi loh, ya, agak ndelahom, mikirno utang, mikirno kreditan misal gitu, ya, banyak pikiran gitu, ya, datang seret Allahu Akbar gitu, ya, nggak ada menghadirkan untuk sholat maghrib. Kapan menghadirkan sholat maghrib? Tadi ketika wudhu. Nah, ini kalau menurut mazhab Syafi'i nggak boleh memang. Karena dalam mazhab Syafi'i niat itu harus lahdoh dengan sholat, bener-bener deket dengan sholat. Jadi set
Allahu Akbar, bahasanya kayak gitu. Nah, karena dalam mazhab Syafi'i itu mensyaratkan yang seperti itu dan dikhawatirkan orang itu kelewatan, maka sebagian mazhab Syafi'i walaupun nggak ada dalil perkara niat, mereka menganjurkan untuk melafadzkan niat. Itu sebabnya. Tapi kalau dalam mazhab yang lainnya, Maliki dan Hambali, niat itu nggak harus persis sebelum sholat. Jadi selama kita wudhu sudah ada niat sholat maghrib, datang ke sini ndelahom dikit misal gitu ya, ya, kemudian Allahu Akbar, itu sudah kehitung sholat maghrib. Ini menurut madhab siapa? Hambali dan Maliki. Ya, tapi kalau madhab Syafi'i nggak bisa, maka daripada itu madhab Syafi'i tadi ya menganjurkan melafadzkan niat. Ya, itu secara umum perbedaan khilaf ulama seperti itu. Tapi kalau saya disuruh milih, tentu saja saya lebih condong ke pendapat yang tidak dianjurkan melafadzkan niat. Tapi ulama berbeda pendapat, ya itu yang saya sampaikan ya, dan kami tidak bisa memaksa, ya itu pendapat yang kami pilih. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah menggabungkan dua ibadah, dua niat dalam satu ibadah misal? Sebenarnya sebelum kesini tadi itu sudah saya kumpulkan materi terkait hal itu. Cuma materi terkait hal itu tuh panjang. Ya, jadi ada pembahasan ibadah-ibadah yang diklasifikasikan, ya itu agak panjang. Secara singkat, ya nggak mungkin kita bahas secara menyeluruh ya. Secara singkat, ya ibadah itu harus memiliki banyak kesamaan baru bisa digabungkan niatnya. Ini secara singkat ya, walaupun secara detail nggak seperti itu. Secara detail butuh waktu mungkin sekitar 20 menit atau 30 menit untuk menjelaskan. Sudah saya siapkan materinya tadi, tapi ya waktunya terbatas ya. Jadi misal jenengan mengkodok puasa Ramadan karena safar, karena sakit ya kan, digabungkan dengan puasa sunnah Syawal misal ya, puasa sunnah Syawal. Ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena kodok puasa ya dengan puasa sunnah Syawal itu ya banyak perbedaannya. Yang satu sunnah, yang satu wajib. Yang satu kalau sudah puasa nggak boleh dibatalkan, yang satu kalau puasa masih boleh dibatalkan. Jadi kodok puasa itu nggak boleh dibatalkan loh Bapak Ibu. Ingat ya. Jadi kalau kita kodok puasa ya sudah niat puasa kodok, nggak boleh dibatalkan kecuali ada udzur syar'i. Tapi puasa sunnah boleh. Sama sholat juga seperti itu. Kalau jenengan datang belum sholat qobliyah subuh ya, kemudian sudah iqomat, jenengan sholat subuh digabung sholat qobliyah, digabung sholat selesai wudhu, digabung sholat tahiyatul masjid. Nah ini nggak bisa. Kenapa? Karena ada banyak perbedaan daripada ibadah tersebut. Tapi kalau sama-sama sunnah, qobliyah subuh plus ya tahiyatul masjid misal, nah itu masih diperbolehkan. Atau sunnah wudhu setelah wudhu boleh ya. Jadi dilihat kesamaan daripada ibadah tersebut. Kalau jenengan puasa misal Ayamul Bid berbarengan dengan Senin Kemis, nah itu bisa digabungkan niatnya, dan kata para ulama bisa menambah nilai pahala tersebut. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya silakan Pak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak Ustaz sebelumnya. Tadi jenengan mengatakan bahwa menjadi ustadz itu sangatlah sulit. Dan saya sepakat memang menjadi ustadz sangatlah sulit. Tadi jenengan juga menyatakan bahwa belajar 9 tahun saja tidak cukup untuk menjadi ustadz, harus belajar dan terus. Saya ingin saya tawarkan begini Ustaz. Di dalam surat Fussilat ada ayat yang waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, dan juga hadis Nabi balighu anni walau ayah. Salah satu tugas ustadz bukan hanya guru, tapi juga kalau di arti bahasa mungkin guru, tapi salah satu tugasnya adalah berdakwah. Mungkin pertanyaan saya, kalau misalnya ustadz itu harus minimal seperti jenengan, lalu bagaimana kaum muslimin yang lain? Padahal jangkauan seorang ustadz itu saya yakin sangat sempit. Contoh yang hadir di sini saja masih jauh lebih banyak yang tidak hadir. Lalu bagaimana kalau tadi dibatasi harus seperti jenengan, sehingga para juru dakwah yang tanda kutip mungkin ala kadarnya di desa-desa terpencil, apakah mereka juga tidak punya kesempatan yang sama seperti panjenengan untuk menjadi seorang ustadz? Demikian Ustaz Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, bagus sekali pertanyaannya ya, tapi Bapak Ibu rahimakumullah ya, bedakan ya ustadz yang kami maksud
dengan dai. Bedakan ya. Dai itu artinya orang yang berdakwah. Berdakwah itu hukumnya ada dua. Kalau jenengan baca nanti di surat At-Tahrim itu ya, nanti penjelasan ulama tentang surat At-Tahrim itu, berdakwah itu hukumnya dua. Ya, yang satu ya fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Jadi setiap seseorang yang mengaku mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim itu bisa menjadi fardu ain baginya untuk berdakwah. Kapan? Berdakwah kepada keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Berdakwah itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik, mencegah daripada yang buruk. Itulah maksudnya balighu anni walau ayah. Itulah maksudnya wa ma alaina ilal balagh. Tidaklah kewajiban kita kecuali untuk menyampaikan. Maksudnya apa? Ngajak. Itu setiap kita wajib. Orang yang nggak sholat diajak untuk sholat wajib, kalau itu keluarga kita sendiri, fardu ain. Kapan menjadi fardu kifayah? Kalau bukan keluarga ya. Jadi kalau bukan keluarga, masyarakat, selama sudah ada orang yang mengajak kepada kebenaran, mencegah daripada kemaksiatan, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Yaitu penjelasan di surat At-Tahrim. Jadi beda ustadz dengan dai. Kalau dai, kita memang ditugaskan menjadi dai Allah di dunia ini. Paling tidak dai untuk keluarga kita sendiri, untuk istri, anak, suami, orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Justru diam kita itu malah menjadi dosa. Membiarkan keluarga kita bermaksiat tanpa mendakwahi mereka, dosa. Lah terus yang dimaksud ustadz itu apa? Menjelaskan halal dan haram, memberikan fatwa ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Itu yang kami maksudkan. Ini butuh ilmu. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain dikatakan orang yang bermudah-mudahan ya mengatakan ini halal, ini haram, padahal yang halal itu ternyata haram, yang haram itu ternyata halal, falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Maka dia telah pesen kursi di mana? Di neraka. Ya, maksudnya apa yang tidak bermudah-mudahan itu menjadi ustadz itu sulit itu maksudnya apa? Kalau kita memfatwakan sesuatu, menjawab ini hukumnya apa, halal apa haram, nah ini berat ini ya. Maka tapi ada kaidah berikutnya di dalam Al-Quran. Kalau kita nggak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sesederhana itu. Jadi kalau misal jenengan ditanya sama istri perkara haid, jenengan nggak paham, maka apa yang jenengan lakukan? Tanya sama ustadz. Sesederhana itu. Karena jenengan misal kuliahnya di ITB, setiap hari ngurusi oli ambek mesin misal, ya kan? Nah, kalau jenengan suruh baca kitab ya kesusahan kan. Setiap orang itu punya bagiannya masing-masing. Zaman sahabat aja nggak semuanya jadi ustadz. Ada yang jadi ahli perang ya, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu hafalan Al-Qur'annya sedikit. Khalid bin Walid sendiri yang mengatakan dalam riwayatnya dia tidak hafal Al-Qur'an kecuali sedikit. Pertanyaannya, Khalid bin Walid masuk surga apa tidak? Loh, masuk surga. Jadi masuk surga nggak harus jadi ustadz ya, nggak harus jadi ustadz ya. Passionnya masing-masing, cuma harus soleh ya. Jadi tolong dibedakan ustadz dengan dai. Kalau dai, setiap kita wajib menjadi dai, minimal dai kepada keluarga sendiri, ngajak sholat, nyuruh nutup aurat dengan baik. Yang belum pakai kaos kaki, istrinya, anak perempuannya disuruh pakai kaos kaki, karena wajah dan tangan itu adalah batas aurat. Selain daripada itu, menurut mayoritas ulama adalah aurat yang harus ditutup ya. Kalau belum pakai kaos kaki ya, jenengan kita sebagai suami, anak istri kita ya, kita dakwai akan hal itu, wajib ya. Tapi kalau misal ada anak istri kita tanya masalah waris, tanya masalah hukum ini, tanya masalah hukum ini, ya itu ya susah untuk jadi ustadz ya. Terus gampangnya gimana? Ya tanya sama ustadz yang sudah belajar, memang dari kecil dia sudah dikhidmatkan umurnya, waktunya untuk belajar ilmu agama. Kemarin belum lama juga ketika ada daurah darah wanita yang ini bukan di Mojokerto tapi di Sidoarjo, ada seorang ibu-ibu juga ternyata sama kejadiannya, sama. Dia habis keputihan flek sehari, tapi kalau yang tadi kan 2 hari ya, dia habis keputihan fleknya sehari. Dia ragu, ini dia masih suci apa enggak ini, oh dia sudah suci apa belum ini, dia ragu. Kemudian tanya suaminya, salah apa benar ibunya? Ya benar, kalau masalah agama kalau nggak tahu tanya suami, benar apa salah? Ya benar, yang salah suaminya. Dijawab langsung sama suaminya ya. Kata suaminya apa? Ya tunggu aja sampai bersih ya, tunggu saja sampai
bersih. Jadi ini lebih parah lagi ya, karena anak gadisnya aja udah kuliah ya. Berarti dia dari awal nikah sampai umur hampir 50 tahun itu ya kan. Jadi kalau haid itu setelah ada keputihan flek itu sehari dia nggak sholat. Kenapa? Karena fatwa dari suaminya. Nah ini nggak boleh. Nah jadi ustadz berat itu apa? Itu tadi, karena kalau kita mengeluarkan fatwa berdasarkan ilmu, karena nggak boleh kita menyampaikan sesuatu dalam agama tanpa dalil, nggak boleh. Ya kalau kita menyampaikan sesuatu itu harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya apa bedanya dengan ngarang bebas penulis cerpen? Nggak ada bedanya gitu ya. Ya kita tujuannya itu ada dalil. Itu yang saya maksud susah. Tapi kalau dakwah wajib ya, kita kepada istri, anak, orang tua, saudara, saudari, kerabat wajib. Tapi kepada masyarakat fardu kifayah. Mungkin itu ya, ya Bapak ya, semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk terus semangat berdakwah kepada orang-orang yang kita cintai. Ada lagi terakhir satu katanya tadi panitia 3 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang niat Ustaz. Hampir setiap hari saya mempunyai niat untuk sholat tahajud, dan saya sudah menghidupkan alarm saya. Namun ketika saat alarm saya berbunyi, saya bangun lalu saya matikan, saya tidur. Apakah saya tetap mendapatkan pahala? Iya. Iya. Apakah saya tetap mendapatkan pahala? Ya, kalau ngikuti pendapat ulama dari syarah hadis Imam Muslim tadi ya, dapat pahala memang. Ya, jenengan ketika udah membunyikan alarm, menghidupkan alarm itu dapat pahala. Tapi alangkah baiknya jika pertanyaannya apa yang menghalangi saya untuk bangun Ustadz, harusnya gitu pertanyaan. Ya, bukan apakah saya dapat pahala atau tidak, bukan gitu. Harusnya pertanyaan apa yang menghalangi saya untuk bangun Ustadz, 1 bulan ini saya alarm nggak bangun gitu. Ya gitu. Nah kalau pertanyaannya seperti itu ya, itu jawabannya seperti jawaban Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah didatangi seorang pemuda. Ya, kemudian bertanya, wahai imam, saya ini ya setiap hari berupaya untuk sholat malam, tapi nggak pernah bangun malam. Tapi pertanyaan pemuda tadi tidak bilang apakah saya dapat pahala, nggak gitu dia. Beda pertanyaannya. Ya, pertanyaannya apa yang menghalangi saya untuk bangun malam? Gitu. Ya, kalau pahala atau tidak, ya insya Allah lah. Semoga Allah berikan pahala atas semua niat-niat baik kita. Ya kan? Tapi ketika dia tanya seperti itu sama Ibnu Mas'ud, jawaban Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aka'adakum ya dunubukum, yang membuat kamu istirahat, yang membuat kamu nggak bisa bangun itu adalah dosa-dosamu. Ya, jadi ya ini jawaban Mas'ud ya, bukan jawaban saya. Ya, jadi maksiat-maksiat kita di siang hari itu kata Ibnu Mas'ud, kata Hasan Al-Basri dan kata ulama-ulama yang lain semuanya sama jawabannya. Ya, jadi dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah di malam hari. Jadi sebenarnya kalau kita sholat tahajud, sebenarnya yang diuntungkan itu kita, bukan Allah. Kalau kita sholat tahajud dapat pahala yang sangat utama. Ya, kalau kita sholat tahajud doa-doa kita mustajab dan lain sebagainya, kita yang diuntungkan. Jadi ketika kita tidak sholat tahajud, yang rugi itu kita. Nah, kenapa kok seperti ini? Mungkin kita tidak pantas untuk bangun malam. Ya, kita tidak pantas untuk bangun malam. Bagaimana? Dikurangi dosa-dosanya, diperbanyak ibadahnya. Maka sebagian ulama salaf mengatakan kalau kalian ingin bisa bangun malam, perbanyak amal soleh di siang harinya. Jadi perbanyak sholat duha, perbanyak sedekah, sholat sunnah rawatibnya dijaga, ya pandangannya dijaga, semuanya dijaga. Insya Allah tanpa alarm pun kita akan bangun. Ya, tentu saja tidur sebelum larut malam, karena begadang tanpa udzur itu ya dibenci. Begadang itu boleh cuma 2 kata para ulama, bahkan dalam kitab hadis Bukhari begadang itu 2. Ayo apa Bapak Ibu? Yang pertama apa begadang yang dibolehkan? Bahkan dianjurkan apa? Menuntut ilmu. Nggak ada menuntut ilmu. Apa? Yang hadis, saya nggak bilang itu salah ya, cuma yang sesuai hadis. Yang diperbolehkan apa? Begadang. 2 hal ini, bahkan bisa dianjurkan. Yang satu, wah ini harus ngaji lagi nanti bareng saya. Ya, yang satu itu adalah ngobrol bersama pasangan.
Jadi ngobrol bersama pasangan habis isya sampai larut malam itu sunnah, dapat pahala jenengan. Enggak makruh hukumnya. Justru dianjurkan. Ya, kalau bahasa kerennya itu deep talk gitu ya. Ya, jadi ngobrol bareng pasangan sebelum tidur. Ya, itu kata pakar psikolog, itu kalau pengen hubungan rumah tangga itu keren, harmonis, itu hidupkan deep talk gitu ya. Ya, dan itu ternyata sudah jadi sunnah dari 1000 tahun, 1400 tahun yang lalu, kalah pakar psikolog itu sama syariat kita. Ya, dan yang kedua apa? Takrimud duyuf. Ya, memuliakan tamu itu boleh ya, sambil begadang boleh. Ya, misal ada orang ya datang malam-malam, kita muliakan sambil begadang, itu tidak makruh hukumnya. Ya, tidak makruh. Tapi selain itu hukumnya makruh menurut hadis. Aku qouli hadza, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, yang memiliki hutang dimudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, dan semoga yang hadir di sini diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya, dan semoga yang hadir di sini Allah berikan petunjuk untuk terus berada di atas kebenaran, Allah berikan taufik untuk dimudahkan dalam ketaatan, Allah berikan kita hadiah yang paling indah berupa husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.